Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andi udah kasih kesempatan buat sedikit sharing session ya pada teman-teman semua. Kameranya kemana ini? Sini ya Pak ya? Lihatnya. Oke. Ya. Nah, seperti yang Pak Andi sampaikan tadi bahwa ada 2 training ya di kita di Indah Pharma. Itu yang pertama training yang Road to Superstar Employee. Itu untuk karyawan baru atau karyawan yang sudah ada tapi ternyata nggak perform. Itu kita training juga. Kemudian yang kedua, Sekolah Jenderal Apotek ini yang tujuannya adalah untuk kita cetak calon leader atau calon tim inti gitu, atau istilahnya tadi store manager. Nah, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait Sekolah Jenderal Apotek ini. Sudah ada kurang lebih kita udah bikin 4 batch ya. Yang pertama adalah saya gitu, 2018 nggak salah ya Pak ya? 2018 ya? 2018 itu saya awal, kemudian dilanjutkan sama Mas Fahmi. Mas Fahmi ini apoteker juga dari Aceh. Kemudian yang ketiga itu yang timnya Bu Endang, Mbak Yulia ya, nggak salah Mbak Yuli namanya. Kemudian yang keempat itu sekarang lagi running itu Mbak Dinda. Nah itu beberapa training yang sudah dilakukan untuk sebenarnya kita tujuannya adalah mendidik atau kita bikin ini supaya bisa jadi calon leader atau enggak kita bisa jadiin calon tim inti kita gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi Pak Andi yang barengan sama saya. Siapa? Mas Fahmi Lampung. Itu 2 Oh bulan. iya, Fahmi Lampung. Itu 2 bulan barengan saya. Fahmi Lampung. Itu kita belajar dari awal, betul. marketing, template order, semuanya kita belajar itu. Nah, itu salah satunya saya barengannya sama Mas Fahmi yang pertama dulu gitu. Nah, kemudian tujuannya sebenarnya mendidik calon store manager dan tim inti agar bisa multitalenta dalam bidang bisnis apotek, bisa marketing, bisa keuangan, bisa operation, bisa SDM, bisa purchasing, dan bisa gudang, atau menemukan bakat tim kader ke spesialis yang mana, ke yang salah satunya misalnya mau fokusnya dia bisa ke keuangan, bisa juga ke operation, SDM, dan lain-lain. Kemudian mendidik calon store manager dan tim inti agar bisa mendelegasikan atau mentraining atau coaching bawahannya untuk melakukan beberapa pekerjaan. Nah, biasanya ini dalam hal mendelegasikan pekerjaan ini juga masih jadi PR beberapa teman-teman yang punya misalnya jadi store manager, jadi leader deh misalnya. Leader agak nggak enakan buat mendelegasikan tugas kepada bawahannya gitu. Owner boleh ikut sekolah jenderal? Boleh Pak Andi kalau owner? Boleh sih kalau mau ikut gitu, tapi ngajak kru outlet harusnya. Iya, harusnya bareng ditandemkan gitu ya Pak, sama misalnya calon tim intinya, mungkin gitu ya. Calon tim intinya gitu. Kemudian membantu owner untuk naik level bisnis ke level selanjutnya, seperti yang di awal tadi kan sudah jelaskan Pak Andi tentang level-level dari sebuah bisnis ya. Nah, ya ajak calon tim inti, sip. Oke, ya. Mungkin gitu sih kalau ownernya pengen ikut, tim intinya juga harus diajak gitu. Satu Tapi orang. 15 hari loh. 15 hari. 15 hari. 15 hari loh. Tapi sebenarnya kurikulum ini kan kita rancang sebulan ya, Pak? Iya. Rancang sebulan, tapi karena Kita kondisinya padetin, seperti ini, iya, padetin. tapi kita padetin jadi 15 hari gitu. 15 hari offline di Indah Pharma Bantul. Offline di Indah Pharma Bantul ya. Nah, Gitu. owner itu kebanyakan kan nggak iso ninggal lama itu kan nggak bisa. Nah gitu. itu ya salah satu kendala owner adalah bisa nggak ninggalin apoteknya 15 hari gitu, paling nggak ke Jogja buat belajar gitu. Ya betul, di Jogja di Indah Pharma Bantul tepatnya Pak. Iya. Pak atau Ibu ya ini ya, Honsa Oh, iya, Fadia siapa sih? ya. Nah untuk pesertanya, karyawan yang akan ikut untuk sekolah jenderal ini juga kita seleksi gitu. Jadi kita ketika ada yang daftar, kita juga yang akan ikut untuk sekolah jenderal ini kita seleksi banget ya Pak. Iya, Kita kita seleksi banget biar jadi benar-benar jadi. kita pengen gitu. mastiin benar-benar kalau bisa benar-benar jadi gitu loh. Ibaratnya nggak cuma datang belajar terus pulang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita nggak pengen kayak gitu. Ambisinya kita pengen jadiin. Ya, ambisinya kita pengen jadiin beneran gitu. Nah, lolos seleksi dari tim HRD, nanti akan diseleksi oleh tim HRD kita di sini. Kemudian ini juga menjadi salah satu kriteria yang penting. Dia mau dikontrak 2 tahun dengan punishment gitu. Minimal 2 tahun, mau nggak 2 tahun. Kalau mau
oke kita lanjut, kalau enggak nggak usah deh, mending nggak usah gitu. Itu antar owner dengan karyawannya ya, antar owner dengan karyawannya. Karena kalau sudah disekolahkan tiba-tiba setahun terus capek. Ya itu capek kan gitu. Ownernya juga jadi seperti yang balik ke awal lagi gitu. Malah jadi mentalnya bisa jadi goyang juga gitu. Kemudian bisa Microsoft Excel, logikanya jalan, punya kemampuan leader dan disegani oleh kru outlet yang lain. Orang kepercayaannya owner, bila baru itu bersedia kontrak 2 tahun, bersedia di rolling ke seluruh cabang outlet atau menjadi tim di bagian yang diposisikan nanti, dipassionkan dia. Misalnya dia seneng marketing, oke, siap-siap aja gitu, kita akan jadiin dia marketing di outlet mana gitu. Diprioritaskan laki-laki karena biasanya kalau kita di sini meeting itu senangnya malam ya Pak. Maksudnya subuh gitu. Jadi ini kalau nikah itu loh yang agak nikah ikut suami gitu kan. Nah itu juga kalau perempuan agak itu ya di situ gitu. Kemudian menulis janji diri, dan janji diri ini adalah untuk bersungguh-sungguh belajar dan meraih mimpi-mimpi perusahaan dan pribadinya. Jadi ketika diseleksi serius gitu, kita pengen benar-benar yang ikut ini adalah owner dan bahwa timnya yang benar-benar bisa jadiin buat naikin level ownernya, capai mimpi-mimpi ownernya untuk perusahaannya, juga pastikan buat dirinya sendiri dapat banyak pengalaman dan ilmu gitu, dan benar-benar jadi orangnya gitu. Nah, apa aja yang akan dipelajari untuk calon jenderal ini selama 15 hari gitu ya? Yang pertama mindset sih, mindset. Kemudian cara melihat DNA bisnis untuk apotek itu seperti apa. Kemudian cara membuat sistem order sederhana dengan Microsoft Excel. Kalau versinya Pak Andi itu adalah keajaiban dunia nomor 9 ya. Nah, itu dengan sistem order dengan Excel. Kemudian membuat laporan keuangan dengan Rosetta Stone. Kemudian cara kerja juga nanti, selain tadi kan udah ya yang order sama keuangan, kemudian HRD, dia bisa ngerekrut, bisa training, bisa kontrak, tanda tangan kontrak, pemberkasannya. Kemudian bisa juga mengukur asesmen prestasi karyawan-karyawannya, kemudian bisa sampai menghitung gaji, sampai ibaratnya tahu lah karyawan-karyawan ini mana yang bermasalah, mana yang karyawan rusak total gitu. Dia ngerti tentang HRD secara umum gitu. Kemudian cara memimpin tim agar capai target omset gitu. Karena sekolah jenderal, kalau jenderalnya aja nggak yakin sama target omsetnya gimana gitu, pasti bawahannya nggak bakal yakin. Nah di sini juga kita akan ajarin gimana caranya buat capai target omset yang sudah ditentukan sama ownernya pengen kayak apa nih gitu. Kemudian cara masang software baru, optimalisasi software yang sudah ada, kemudian bisa baca data dari software. Kemudian bisa marketing online. Kemudian kalau online ini kita fokuskan di WhatsApp marketing karena yang paling ada duitnya di situ. Kemudian marketing offline kita bisa door to door, kemudian kita fokus ke database. Kemudian bisa upselling, cross selling, jago jualan ya. Kemudian Microsoft Excel untuk order dan marketing. Kemudian membaca data penjualan, kenaikan omset, efisiensi HPP. Kemudian sama ngerti tentang biaya operasional dan lain sebagainya. Kemudian bisa buat laporan ke owner gitu, laporan entah mingguan, bulanan, atau mungkin bisa harian gitu. Kemudian ngerti stock opnam gitu. Ngerti stock opnam, bisa juga mensinkronkan hasil stok opnam ini ke laporan keuangan. Kemudian menentukan project 3 bulan yang harus dikerjakan bersama owner. Sebelumnya owner juga akan diaudit di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah tanda tangan komitmen. Ini tanda tangannya komitmen untuk kalau masuk itu projectnya harus benar-benar diselesaikan. Semua ilmunya harus benar-benar ibaratnya hatam gitu. Kemudian di sini juga komitmennya tidak cuma sama jenderalnya ya Pak ya, calon jenderalnya, tapi sama ownernya juga gitu. Ownernya siap nggak buat memfasilitasi anak ini buat untuk beneran jadi, bantu dia mencapai mimpi-mimpinya gitu. Nah ini adalah setelah training, tadi udah 15 hari ya, 15 hari kita training tentang materi yang sebelumnya yang ini. Nah kemudian setelah training 15 hari ini ada lagi bulan pertama itu kita menyelesaikan project pertama, pembenahan sistem terpenting di apoteknya dan belajar untuk mendelegasikan gitu. Jadi kan 15 hari kita ibaratnya belajar di Bantul gitu. Kita ketemu masalah utamanya apa. Nah
di bulan pertama itu dulu yang kita benahin. Bisa aja nanti HRD-nya, bisa aja operation-nya, bisa aja marketingnya gitu. Itu yang kita benahin duluan gitu. Kemudian di bulan kedua itu pembenahan sistem lagi di apoteknya dan bisa mendelegasikan. Nah, ini adalah ketika masalah di bulan pertama atau misalnya marketing ya, bulan pertama selesai, omsetnya oke aman gitu. Bulan kedua kita rapiin misalnya keuangannya gitu. Di bulan ketiga kita pindah lagi, biasanya misalnya kita pindah ke order gitu. Nah, itu juga bisa. Atau bulan pertama kita order dulu, kemudian bulan kedua kita fokus di keuangan, kemudian bulan ketiga itu kita fokusnya ke sistem marketing, tergantung kebutuhan outlet-outlet yang mendaftar. Nah, kalau marketing online itu kita fokusnya di WhatsApp ya. Kita bisa dapetin database pelanggan. Kemudian kita bisa mengelolanya, salah satunya kita bisa baca perilaku. Baca perilaku tuh sederhananya misalnya belinya apa ya? Atorvastatin deh. Atorvastatin belinya 10 gitu. Paling enggak kan itu habisnya 10 hari. Nah, hari ke-7 tuh ada yang udah kita bisa lakukan untuk supaya hari sebelum hari ke-10 atau hari ke-10-nya udah mau habis, dia udah bisa beli lagi di kita. Itu kan jadi revenue kita buat repeat order. Nah, juga selanjutnya bisa follow up database pelanggan pakai robot yang mungkin udah baca buku Pak Andi, kemudian sudah juga ikut beberapa kemarin yang bedah buku, dimana juga kita udah jelasin bahwa follow up itu penting banget. Nah, itu akan kita pelajari juga di sini. Kemudian yang keempat, membuat shadow apotek untuk ekspansi bisnis. Kalau ini shadow apotek ini udah berjalan di kita sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah luar biasa banget. Kemudian yang keempat, CS WhatsApp menggunakan software omnichannel. Kemudian akan belajar juga tentang script customer service. Kemudian akan belajar juga tentang sosial media ya selain WhatsApp. Itu tentang sosmed yang organik. Kemudian Google Business untuk branding kita secara online apoteknya gitu. Paling nggak brandingnya ini ya, brandingnya di apotek misalnya di kota mana ya, Bu Yulia misalnya di Probolinggo ya, nggak salah Bu Yulia ya. Itu apotek kalau diketik di Google apotek terdekat keluarnya punya Bu Yulia dan brandingnya udah bagus banget gitu. Oh, Bali. Kelungkung. Yang Probolinggo itu siapa ya, Pak ya? Probolinggo itu Luciana. Padahal namanya jauh ya. Kok bisa saya sana? Ada juga Bu Luciana itu. Ada, ya. Oh, ya. Nah, shadow apotek itu apotek bayangan, apotek tanpa apotek gitu. Jadi kita kalau di sini itu kita mainnya apa nih, WhatsApp group ya, WhatsApp group pelanggan itu kan sebenarnya nggak ada apoteknya gitu, tapi orderannya jalan terus itu. Mbak ini kita tinggal oke, bisa diambil, oke, bisa diambil, oke, bisa diambil. Nah, itu dalam mengelolanya, bikin WhatsApp grupnya, ngelola WhatsApp grupnya, kemudian membranding WhatsApp grupnya ini juga selain kita sharing tentang kesehatan, kita juga bisa tanya jawab tentang apoteker, juga bisa di branding apotekernya di situ. Kemudian marketing online sudah, kita juga belajar tentang marketing offline. Marketing offline itu tentang biasanya ini bagus banget kalau kita ownernya pengen punya banyak outlet. Nah, jadi bisa diterapkan banget deh buat apa namanya marketing ini. Nanti misalnya pengen ekspansi, nambah satu outlet, nambah outlet lagi. Kita bisa yang offline ini fokusnya ke grab database pelanggan radius 5 kilo. Kenapa 5 kilo? Karena 5 kilo itu kemungkinan besar adalah pelanggan-pelanggan utama kita gitu. Dan itu yang harus kita jaga sebenarnya gitu. Kemudian door to door untuk mendapatkan database, memimpin kru untuk target database, sinkronisasi database untuk follow up WhatsApp. Kita masukkan lagi, kita sinkronkan marketing offline ini juga dengan online ke WhatsApp-nya gitu. Kemudian juga fokus di event-event offline untuk mengundang traffic gitu. Misalnya yang sering kita lakukan tuh cek tulang gitu ya. Cek tulang gimana kita bisa datangin orang misalnya sampai 60 orang sehari buat cek tulang gitu. Bisa sampai rekor itu 70-an, Pak. Kita pernah 70-an tapi sebelum pandemi gitu. Kemudian cara upselling di event-event tersebut gimana gitu. Gimana orang datang dengan cek tulang, kan bisa aja dia nggak beli kan sebenarnya gitu. Ada potensi loss di situ. Nah, bagaimana orang itu kita pastikan buat beli gitu. Kemudian di sini juga kita akan ajarin gimana sistem upselling dan cross selling. Kemudian yang menarik yang akan dipelajari itu adalah juga dengan tentang branding gitu ya. Tentang branding gimana branding ini
juga akan dipelajari, tapi kita fokusnya kepada produk-produk yang marginnya tinggi. Kemudian belajar juga tentang pemilihan warna, kemudian font, cara bikin logo, cara branding apotek dari depan segala macam, branding etalase, kaos segala macam, kemudian branding unique value gitu. Apa sih unique value-nya di apotek? Misalnya kalau ini Mangga 2 nih Mbak Linda bukan ya? Mbak Linda. Nah itu udah jadi bagus banget itu sekarang. Nah itu keren banget gitu ya. Oh iya, komen orangnya, aduh, komen orangnya luar biasa. Nah itu adalah unique value-nya kita, itu tergantung gitu ya, tergantung nanti akan dipelajari gitu, akan dipelajari bagaimana kita belajar tentang branding ini gitu. Untuk mempelajari template order, apakah apotek harus memakai software yang sama dengan apotek Indah Farma? Enggak sih, yang penting bisa dapat 3 data. Ya. Yang pertama laporan penjualan paling enggak 3 bulan. Yang kedua kondisi stok sebelum kita mau order. Yang ketiga adalah master barangnya. Nah itu nanti kalau nggak pakai software, misalnya nggak pakai Gampang Apotek bisa aja, nggak pakai Farmasis bisa aja gitu. Kita ngajari basic Microsoft Excel-nya. Ya, kita ngajari basicnya di situ. Nah nanti tinggal penyesuaiannya. Mungkin juga ketika dapat datanya bisa juga dipraktekkan langsung di sini, langsung bisa sampai bisa order gitu deh. Gitu. Kemudian Microsoft Excel untuk order dan marketing. Nah ini lagi-lagi kita manfaatkan keajaiban dunia ya, keajaiban dunia bahwa Excel ini luar biasa banget gitu. Kita bisa bikin template order otomatis dengan Excel, kemudian membuat data penjualan. Nah ini yang penting juga, ini data penjualan obat yang nggak laku, selama 1 bulan atau selama 3 bulan, biasanya istilahnya dead stock gitu. Jangan sampai terlalu banyak nih dead stock, misalnya dead stocknya bisa sampai 50 juta, itu sebaiknya kan uangnya nggak ngalir gitu. Nah itu sayang banget. Nah itu bagaimana seorang owner harus bisa memiliki tim yang bisa ngerti kalau ini dead stock gitu, ini dead stock harus keluar, gimana caranya gitu. Nah untuk tahu kalau ini dead stock juga perlu dibikin sistemnya, gimana kita bisa dapat setiap bulan itu kita bisa update terus. Oke, ini dead stocknya bulan ini sekian, dead stock bulan ini sekian, gimana solusinya biar bisa menjualkan dead stock ini biar bisa jadi uang gitu. Membuat data barang tidak datang di order supplier. Misalnya kita order ada 10 item ke supplier A gitu kan, supplier A, kemudian yang datang cuma 8. Nah itu juga kita perlu laporan kan, 2 item ini yang nggak datang kita harus segera minimal kita pindahin ke supplier lain yang bisa jamin bahwa barang itu datang. Kemudian membuat data barang datang tapi barang itu nggak diorder ke supplier. Nah ini kan indikator supplier atau sales nakal. Kita ordernya cuma 10, dikasih sama salesnya ada 12 item gitu, dan mungkin 2 itemnya obat-obat masuk kategori dead stock kita. Nah itu kan bahaya banget buat bisnis. Kemudian membuat sistem order tanpa harus bertemu sales. Kemudian nah ini membuat data top pelanggan berdasarkan omset. Ini penting banget, gimana jangan sampai pelanggan-pelanggan yang kita omsetnya tinggi tapi nggak kita sentuh, nggak kita apa-apain, nggak kita layani gitu. Itu kan ada potensi juga dia bisa pergi ke kompetitor yang mungkin pelayanannya jauh lebih bagus gitu. Membuat data top pelanggan berdasarkan jumlah transaksi. Ada juga pelanggan yang belanjanya dikit-dikit tapi sebulan bisa belanjanya 3 kali di kita gitu. Kita ada sampai 23 kali ya? Ada sampai 23 kali pelanggan. Itu luar biasa banget. Kita punya data seperti itu gitu. Kemudian membuat data top produk atau ibaratnya Pareto. Nah ini penting banget buat owner sama leader. Yang penting pertanyaan ini Pak, yang penting datanya bisa ditarik ke Microsoft Excel Mas? Ya betul. Yang penting bisa ke Excel gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini hal lain yang penting buat dipelajari adalah kita tadi udah dapat data nih, kita bisa punya banyak data. Ada data ini, data itu, data pelanggan-pelanggan yang top, pelanggan-pelanggan yang omsetnya banyak, pelanggan-pelanggan yang sering, kemudian kita tahu obat-obat Pareto kita gitu. Nah itu kita juga data ini bisa kita baca, kita bisa kalau di marketing kita bisa ngambil tindakan dari data itu kita mau ngapain gitu. Kemudian kita juga bisa akan diajarin tentang bagaimana laporan laba rugi. Nah ini seorang store manager harus tahu gitu. Kemudian baca data kunjungan, naik nggak, bulan ini naik nggak kunjungan kita, bulan ini turun nggak, bulan depan gimana gitu. Kita punya track 1 tahun kunjungan berapa, nanti tiap bulannya tanggal berapa. Jadi bisa juga mungkin kalau kita baca kadang kan pengen apple to apple, Januari to Januari,
tanggalnya by tanggal itu juga bisa kita pelajari di sini. Kemudian baca data transaksi, baca data item terjual selama 1 bulan, baca data item tidak terjual selama 1 bulan. Nah ini juga penting banget, gimana jangan sampai kita punya barang-barang yang nggak laku gitu. Kemudian baca data pelanggan baru, baca data pelanggan repeat order. Nah ini akan dipelajari di lebih tepatnya di marketing, tapi bagian data. Kemudian juga selain marketing juga kita akan belajar tentang HRD, gimana pasang lowongan kerja, gimana buat sistem rekrutmen yang autopilot, mulai dari seleksi tertulis, seleksi matematikanya, IQ, kemudian seleksi administrasinya, karakter, desainnya gitu ya. Kemudian interviewnya seperti apa, itu juga akan diajari di sini gitu. Kemudian membuat sistem pemberkasan, surat kontrak, exit interview, kemudian punishment, reward, itu juga akan dipelajari di HRD yang part 1. Kemudian di HRD yang part 2 kita membuat sistem training untuk kru baru. Nah ini harapannya owner udah nggak banyak lagi pusing ketika ada karyawan baru, gimana ya trainingnya, apa yang duluan, apa yang mau dicoba duluan gitu. Nah mulai dari training adaptasi, training mindset, technical skill, product knowledge, jago jualan, sampai ke service excellence. Kita akan belajar bikin sistem training ini untuk apoteknya. Kemudian selain itu juga akan belajar tentang keuangan, membuat administrasi keuangan untuk pencatatan keuangan. Nah itu. Kemudian melakukan pencatatan keuangan menggunakan metode Rosetta Stone. Minimal tahu 3 parameter yang penting buat laporan keuangan. Yang pertama laba rugi, kemudian neraca, kemudian cash flow gitu. Nah juga nanti harapannya ini bisa mendampingi ya, ibaratnya bisa menjadi orang yang paling dekat sama owner ketika dapat laporan keuangan. Oke Bu, ini kita bisa melakukan ini karena kita punya kondisi keuangan kita seperti ini, gini gitu. Nah itu lebih enak, jadi ownernya juga lebih terbantu dengan adanya orang-orang seperti ini. Kemudian cara melaporkan ke owner terkait keuangan, nah itu nanti juga akan diajari. Nah kemarin itu kita sempat akan melakukan workshop ya istilahnya. Workshop khusus ini ya. Workshop khusus untuk keuangan ini di tanggal 11 Juli harusnya gitu. Tapi karena tanggal 3 sampai 20 terus sekarang sampai tanggal 2 itu kok saya di sini, Pak. Nah, itu PPKM ya, diundur. Insya Allah nanti tanggal 22 Agustus. Kuotanya kita batasin hanya untuk 20 aja. Slotnya tinggal 3, khususnya untuk workshop ini kita kasih buat ada 3 orang kalau mau belajar. Ini yang udah daftar itu Bu Endang masuk deh, Bu Endang ikut, Bu Endang masuk, tinggal 3. Terus Bu Rina hadir. Mbak Linda udah pernah ikut ini juga. Oh ya, Mbak Linda udah pernah ikut. Nah itu kita tinggal ada 3 orang kalau mau daftar itu. Kalau ini masih Mbak Rahma, sekarang boleh daftarnya di saya. Untuk teman-teman yang hari ini daftar itu kita kasih harga 2 juta gitu. Nanti bisa WhatsApp ke nomor saya. Iya. Pak, atau malah ikut yang sekolah ini aja. Oh iya. Nggak usah ikut ini deh, ikut sekolah jenderal aja. Gimana? Kemudian kalau yang keuangan part 2 kita mengelola keuangan tanpa memegang uang. Nah, bagaimana kita bisa dari laporan keuangan itu bagaimana kita bisa menganalisa dan minimal menganalisa apa sih langkah yang paling kita bisa lakukan dari laporan keuangan ini. Cara membuat laporan keuangan mingguan, bulanan kepada owner. Kemudian membuat plafon anggaran untuk biaya operasional. Kemudian, nah ini yang paling penting, ketika melakukan stock of name itu benar. Tadi di awal sudah belajar juga tentang stock of name, salah satu materinya. Nah, dari laporan stock of name itu hasilnya itu kita cocokkan atau kita sinkronkan dengan laporan keuangan. Nah ini juga yang akan dipelajari di sini. Jadi nggak cuma ikut stock of name aja, nggak cuma belajar step by stepnya, nggak cuma belajar laporannya seperti apa, tapi juga belajar gimana menyinkronkan laporan keuangan ini dengan hasil stock of name yang kita lakukan gitu. Nanti bisa sinkron. Kemudian, nah ini cara membuat sistem order pakai Excel tanpa ketemu sales, ordernya bisa by WhatsApp gitu. Kemudian order barang yang di supplier utama misalnya nggak datang, kita bisa pindahin. Kemudian kita juga akan belajar gimana order loss potential sales. Loss potential sales itu barang-barang yang orang datang ke apotek kita nggak ada gitu. Itu kan loss potential sales semua gitu.
Kemudian kalau banyak banget juga kan nggak baik buat apotek kita. Masa orang datang kita punya loss potensial sampai 30 misalnya atau 20 gitu kan, berarti ada 20 obat yang atau 20 orang yang datang ketolak gitu. Itu bisa jadi potensi buat dia pindah ke kompetitor, dia nggak nyaman di kita gitu. Itu juga bisa jadi parameter. Kemudian order barang pesanan, kalau kita punya sistem pesanan, nanti kita ajarin gimana bikin sistem pesanan di sini. Kemudian parameter kesuksesan bagi bagian purchasing. Nah, ini juga akan dipelajari. Kemudian, nah ini yang baru-baru hangat, kita baru bikin grupnya, cara optimalkan software yang sudah ada atau masang software baru gitu. Banyak juga ternyata yang pakai di sini kita fokusnya di Gampang Apotek ya. Misalnya kita bikin grup kemarin Gampang Apotek, ternyata banyak yang masih belum ngerti gimana dengan aplikasi yang mungkin kalau dilihat 2 juta bisa apa sih aplikasinya gitu, tapi ternyata itu kita bisa melakukan banyak hal dari situ gitu. Kita bisa misalnya sederhananya kita bisa pasang seperti yang Pak Andi sampaikan di materi sebelumnya tadi ya tentang MPP, itu kita bisa rancang target omset sekian, kita pengen ngasih bonus berapa sih ya, kita harus tahu juga si anak ini omsetnya berapa. Nah dari situ kita dari Gampang Apotek itu kita bisa terbantu banget dengan apa namanya, kita pengen terapin sistem seperti apa bisa terbantu. Kemudian dari software, misalnya pakai software Gampang Apotek gitu, di mana sih titik-titik kebocorannya yang harus kita perhatikan banget sebagai dan pakai seorang software yang owner. lain juga harus dilihat gitu. Nah kalau emang nggak pakai Gampang Apotek, nanti di software lain juga kita bisa sesuaikan. Kemudian optimalisasi software apotek yang belum dioptimalkan. Nah ini juga PR untuk presentasi tentang software apotek yang belum ada di outlet. Nah biasanya kalau belum ada software, outletnya seperti apa juga digambarkan nanti. Kemudian baca data software Gampang Apotek atau software yang lainnya, kemudian mengolah datanya di apotek masing-masing. Nah itu adalah apa aja yang akan dipelajari. Boleh owner sama jenderalnya, boleh pengen utus jenderalnya aja bisa. Nah gitu, itu adalah beberapa hal yang akan dipelajari di sekolah jenderal ini. Ada yang mungkin masih belum paham, ada yang mau ditanyakan nggak ya kira-kira ya? Boleh di komen atau mungkin open mic-nya. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Oke, nah fasilitas yang akan didapatkan, nah ini satu brand boleh ngirim 2 orang. Kalau untuk 2 orang akan misalnya mengirim 2 orang itu akan ada tambahan biaya 1 juta. Kemudian sudah termasuk kos makan siang selama sekolah jenderal dilakukan gitu, karena sekolah jenderalnya ini biasanya pagi sampai sore, jadi makan siangnya di sini, kosnya juga udah di sini. Kemudian ownernya diaudit bisnisnya secara online untuk menemukan masalah utama yang nantinya akan dijadikan proyek utama gitu. Jadi ownernya juga kita audit dulu. Kemudian audit ini dilakukan oleh tim ahli yang berpengalaman dari berbagai divisi. Kemudian pengajar itu adalah campuran dari owner, ada praktisi, kemudian ada profesional. Kemudian didampingi selama 4 bulan dengan 1 bulan dengan bulan pertama itu sekolah ahli dan audit bisnis. Nah ini sebenarnya 1 bulan, tapi kita press jadi 15 hari. Kemudian bulan kedua sampai bulan keempat seperti yang tadi kita akan menyelesaikan 3 proyek masalah utama gitu. Misalnya seperti yang tadi kita fokusnya di purchasing dulu atau order dulu, kemudian kita pindah ke keuangan, bulan keempatnya baru kita pindah ke marketing misalnya, itu bisa. Nah setelah itu kita akan dibantu juga untuk merumuskan rencana. Sudah selesai 4 bulannya, good gitu, berjalan dengan baik. 4 bulan setelah selesai, kedepannya kita mau ngapain juga kita akan rancang bareng-bareng gitu. Nah ini salah satu fasilitas yang bagi saya penting banget, karena jangan sampai setelah 4 bulan selesai terus berhenti gitu, muter gitu aja. Kita harus rancang terus ke depannya mau kayak apa. Nah itu kita bantu di sini gitu. Kemudian buku modul sekolah jenderal bisnis apotek, tentunya ini akan jadi pegangan bagi jenderal yang ikut ataupun owner sama jenderalnya yang ikut gitu. Kemudian outputnya, outputnya itu setiap outlet itu punya multi talenta leader. Jadi yang dikirim itu benar-benar bisa untuk ibaratnya jadi timnya owner gitu.
Nah, bila outletnya masih satu atau dua, ini sangat menguntungkan. Owner paham karyawan yang dikirim cocok jadi leader atau tim ahli sehingga cocok dalam penempatan. Nah, ini adalah salah satu yang paling penting lagi. Kalau 4 bulan apoteknya nggak berubah sama sekali setelah ikut sekolah jenderal ini, uangnya kami kembalikan 100% tanpa ribet. Dengan gitu. catatan orang yang datang ke sini kita seleksi dulu. Ya, dengan catatan orang yang datang ke sini pastinya kita seleksi dulu gitu. Kita seleksi, kita pengen benar-benar ngejadiin tujuan gitu. Itu ambisi kita itu dan kita lihat dari pengalaman kita ini yang dibutuhkan teman-teman gitu. Iya. Semoga ini tuh bisa menjadi jadi batu loncatannya buat owner itu ketika sudah ada orang yang jadi jenderal, owner bisa fokus ke pemikiran yang lainnya gitu. Nah itu untuk perkembangan apotek saya yakin akan jauh lebih gampang ya, lebih mudah gitu. Misalnya ketika udah ada jenderal yang mikirin operation, oke, ownernya fokus cari misalnya marketingnya mau seperti apa, mikirnya lebih enak itu, lebih ringan dibanding dengan beban harus order juga, harus ketemu sales juga, harus mikirin ini juga, itu kan akan jadi berat banget ya. Nah itu bagi kami ambisi ini ya yang harus kita selesaikan ya Pak Andi. Ibaratnya kita harus memfasilitasi teman-teman buat oke lah 4 bulan kita kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak dapat apapun, nggak berubah sama sekali gitu apoteknya, udah uangnya kita kembalikan gitu. Dengan catatan di awal ownernya kita audit, karyawan yang akan diutus ke sini gitu kita kita seleksi terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, ini sedikit sharing dari saya bagi teman-teman yang mau gitu mengutus jenderalnya untuk ke sini, bisa nanti kontak sama saya, chatan sama saya di WhatsApp. Nah, ini contoh modul. Nah, ini apa namanya modul-modulnya. Enggak, Mbak Rika enggak mahal sih. Nah, terus kita udah banyak banget ya, banyak banget. Ini ada 100 rejection game, kita juga udah punya. Nanti kita belajar juga di salah satu materinya tentang bikin sistem training gitu. Kemudian penggolongan obat berdasarkan golongan, kemudian SOP barang habis kayak apa, kemudian upselling cross selling kalau kondisi kolesterol, asam urat dan lain sebagainya juga udah kita bikinkan materinya. Ini modul-modulnya banyak banget. Nah ini kalau ini sedikit testimoni ya. Nah ini yang batch 3, yang batch pertama saya, kedua itu Fahmi, ketiga ya ini itu dari jenderalnya apotek Rara atau Rafa ya Pak ya? Rafa kayaknya Surabaya ya, Mas Rizal. Nah itu yang Ibu Endang itu. Yang laki-laki ini ya dari itu. Mas yang Surabaya. Yang timnya Bu Endang ini yang pakai kerudung coklat, ini Mbak Yuli. Kemudian ini Mbak ada Lia. Apoteknya Lia Farma Jogja, Mbak Lia. Nah itu di bagian keuangan dia. Ini di bagian fokus di keuangan gitu. Tergantung bulan 15 hari pertama, sebulan pertama, tapi kita mepetkan 15 hari, kita fokus ke masalah yang akan diselesaikan di bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu. Nah, itu salah seperti itu. Ini teman-teman yang ini adalah training Road to Superstar Employee. Jadi karyawan baru. Ini Mbak Dina apoteker juga kita ikutkan. Jadi semua apoteker nggak ada istilahnya ibaratnya apa ya? Apoteker nggak ikut training gitu. Dan trainingnya ini nginep ya Pak Andi ya. 3 hari 2 malam. Dan seru deh gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah dengar tentang trainingnya ini di Indah Pharma kayak apa gitu. Salah satunya ada 100 rejection game yang uang kehidupan 3 hari dari uang itu gitu. Nah itu ini trainingnya seperti ini. Kemudian nah kalau ini kemarin Mbak Ajeng ini IFC, fokusnya di IFC. leader IFC. Kemudian Mas Yanuar sekarang service excellent ya. Ini ya store manager Pleret ke service excellent-nya kami sekarang di service excellent, salah satunya handling komplain yang sangat jos gitu. Nah ya itulah kira-kira dari saya sharing sessionnya teman-teman. Nanti kalau mau bisa chat sama saya atau nanti saya coba follow up juga. Iya, di follow up.